Oke, selamat sore semuanya. Kita lanjutin lagi latihan kita hari ini di hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 2, tanggal 2, tanggal 10 bulan tanggal 10 bulan Februari. Seperti biasa, sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Seperti biasa, boleh dibuka dulu kameranya, mau di dokumentasi. Ya, yang lain boleh dibuka kameranya. Yang bisa Adrian, Davina, atau Ryan boleh dibuka. Nah, ada lagi? Oke. Bentar ya, sekalian share screen dulu. Share screennya apa ya? Hmm, atau nggak usah deh, nggak apa. Ya udah, makasih semua yang udah buka kamera. Boleh dimatiin kameranya. Oke, hari ini kita bakal seperti yang udah gue jelasin kemarin ya, kakak jelasin kemarin. Ini kita bakal belajar gimana sih caranya bisa ngasih tim, jadi ngasih apa kayak ngasih hiasan gitu di website yang udah ada. Contohnya itu udah kakak kasih tahu sebetulnya hari hari kemarin, hari Senin. Mungkin kakak akan kasih tahu lagi eh, contohnya ya. Nah, contohnya di yang ini aja deh. Coba ya kita buka sebentar. Oke ya, kelihatan ya. Nah, nih. Nah, contohnya itu kayak ini nih. Nah, ini ya misalnya di sini kakak kasih kasih tim, kasih warna apa ganti warnanya yang harusnya itu warnanya hijau ya guys. Jadi kalau misalnya gue matiin, kakak matiin nih, caranya gimana? Saya akan matiin gitu. Nah, harusnya warnanya kayak gini tuh, warnanya putih aja. Terus kalau kita lihat tombolnya banyak kan warna hijau, terus ini warna warna biru gitu. Jadi defaultnya itu seperti ini gitu. Nah, gimana caranya? Atau misalnya kita lihat YouTube gitu ya. YouTube-nya itu misalnya kita bukalah salah satu ini. Nah, saya ada hiasan apa nih? Hiasan apa tuh kayak apa nih kalau di anime tuh Nezuko ya, Nezuko yang sekarang itu yang lagi ngetren itu apa Demon Slayer yang ada di Netflix. Nah, itu misalnya kayak gini. Ini contoh dari hiasan-hiasan yang gimana sih cara kita masang gitu ya. Gimana sih caranya kita bisa pasang hiasan-hiasan ini atau tampilan-tampilan ini sebenarnya nggak cuman ini doang ya. Cuman ini kan timnya itu kakak pilih yang ini. Cuman ada lagi yang lain-lain bisa teman-teman cari. Nah, gimana sih cara masangnya? Nah, sebenarnya sih mungkin jadi ceritanya itu ke awalnya itu ya, jadi kan kita tahu lah ya, jadi website itu semuanya itu kan dia menggunakan CSS yang udah kakak kasih tahu di awal, HTML sama CSS gitu dalam apa dalam setiap website. Jadi untuk setiap style yang ada di CSS ini itu yang ada di web ini itu semuanya menggunakan CSS. Nah, gimana cara kita ganti warnanya? Ya sebetulnya kita tinggal ganti aja CSS-nya. Misalnya nih contoh ya. Kak kasih contoh, caranya gimana Kak? Biar bisa ganti. Saya, ya kita buka dulu tools developer tools. Jadi kita sering banget pasti gunain developer tools ya. Mulai dari kita pakai belajar JavaScript kemarin, mulai kita belajar macam-macam itu kita sering banget pakai Java, pakai apa developer tools ini. Nah, karena memang fungsinya itu benar-benar banyak. Contoh misalnya kakak mau ganti warna, eh, kita misalnya ganti warna apanya ya? Misalnya warna ini deh, ini kan warnanya hitam nih. Kakak mau ganti warna jadi misalnya warna biru.
Kakak tinggal klik aja nih ya, tombol select an element ini, terus ganti misalnya mau warna apa, mau elemen apa yang diganti, misalnya warna yang ini nih, kotak ini. Nah, udah terus Kakak tinggal cari, di styles-nya, di sini kan ada styles di bawahnya nih. Cari nih warnanya, oh kemungkinan besar yang ini nih, coba Kakak matiin ya. Berubah nggak? Ah, berubah kan kalau Kakak matiin. Nah, berarti ini warnanya nih. Nah, misalnya Kakak mau ganti warnanya jadi, Kakak tinggal pencet aja nih kotak berwarnanya. Misalnya Kakak mau ganti warnanya jadi hijau, misalnya, biru, gitu. Tuh kan, jadi berubah warnanya kan. Misalnya lagi yang ini tulisannya mungkin, tulisan yang ini nih, Upin Ipin ini nih. Misalnya Kakak mau ganti jadi warna, mana ya, kok nggak ada. Nah, ini kan, saya ini Kakak mau ganti warna apa ya, warna merah. Nah, itu ganti jadi warna merah. Tapi warna semuanya kena ya, karena dia tulisannya semuanya sama. Nah, kayak gitu. Gimana sih caranya? Atau misalnya kayak, eh nah kelihatan ya, misalnya lagi, contoh, ada warna hitam yang ini, cara gantinya gimana, Kak? Tinggal diklik aja. Oke, ini ya. Kok nggak? Oh, sorry, sorry, kepencet. Nah, ini. Ini kan icon ini ya. Nah, ini icon. Nah, ini tapi nggak ada nih. Sebentar, coba aku ganti. Ah, ini yang ini nih. Yang atas ini ya. Coba misalnya kalau kakak ganti jadi warna lain deh, misalnya ya. Hijau. Nah, itu ya berubah jadi warna hijau. Nah, sebenarnya tinggal tinggal kayak gitu aja, tapi nih ya kalau kita close tetap masih ada ya. Lag lagi. Bentar, sebentar ya. Suka ngehang. Nah, nih ya. Jadi tetap warna-warnanya sih tetap keganti. Yang ini hilang ya. Nah, warna ini kayak yang warna ini tadi kan masih ada ya. Cuman kalau kita refresh, kita reload, warna-warnanya itu hilang semua tuh. Jadi balik lagi ke defaultnya. Nah, gimana ya caranya biar pas kita pas kita ganti-ganti, kita juga bisa ganti secara otomatis gitu ya. Misalnya programnya itu secara otomatis ngeganti warnanya gitu, ngeganti warnanya saat kita misalnya buka website tersebut. Nah, itu ceritanya kayak gitu ya. Gimana sih caranya biar saat kita buka websitenya, style yang kita tambahin tadi atau style yang kita ganti tadi itu bisa tetap ke-save di website tersebut walaupun kita reload atau walaupun kita buka buka misalnya di web lain di web lain gitu ya atau di tab lain kayak gitu. Jadi nggak berubah lah ibaratnya ke default-nya. Nah, ya cara pakai gimana ya caranya? Nah, itu akhirnya muncullah sebuah extension yang namanya itu Stylus. Nah, ini ya, extension itu namanya Stylus. Jadi di Stylus ini teman-teman bisa tambahin tim. Nah, bentar kakak minta linknya dulu ya. Bentar. Ini link ini punya siapa nih? Oh, ini udah ada deh linknya nih. Nah, bentar ya. Ini close aja. Ini contohnya tadi. Bentar. History. Nih. Sebentar ya. Nih contohnya itu. Nah, ini nih. Link-linknya nih ya. Kakak lupa link-linknya nih. Ini linknya. Nah, ini untuk apa namanya teamingnya, terus juga untuk stylus, harusnya stylus ya, stylus. Nah, ini. Atau kakak buka ininya aja deh, YouTube-nya. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi teman-teman boleh apa namanya download dulu extensionnya. Jadi kita mulai aja ya langsung gimana sih untuk masangnya ya, masang teamingnya. Jadi ini sekarang kondisinya kakak nih udah pakai web web lain. Tetap aja biar nggak bingung. Nah, ini pakai web lain ya. Pakai browser lain maksudnya yang belum ada itu ya, belum ada stylenya, belum ada themingnya. Nah, di sini teman-teman download dulu stylusnya dulu. Jadi di sini boleh download stylus. Caranya gimana? Boleh kalau teman-teman ke Chrome Web Store kalau mau Chrome Web Store gitu. Nah, di Chrome Web Store ini nanti teman-teman silahkan cari extension namanya stylus. Stylus. Nah, terus pilih yang paling atas ini ya. Nah, ini.
Kalau udah silakan tambahin ke Chrome, tambahkan ke Chrome atau add to Chrome ya. Terus ditulis pencet add extensionnya. Tunggu aja, nanti dia bakal secara otomatis nge-install sendiri gitu extensionnya. Nah ini kan udah muncul nih. Ini disilang aja. Cara ngeliat extension nih ya, pencet tanda puzzle ini, terus ini boleh dipin aja ya. Jadi biar muncul di atas. Nah sekarang udah ada nih stylusnya. Sekarang kita tinggal download aja themingnya. Teman-teman bisa download themingnya di sini nih. Nah di web ini nih boleh di uh, apa namanya, boleh dicontek aja linknya uso.kkx.1. Nah ini atau ini. Nah nih uso.kkx.1. Sebetulnya website aslinya tuh bukan yang ini ya, website aslinya tuh yang ini. Cuman teman-teman sekarang extensionnya itu kalau kita menggunakan website aslinya banyak kekurangannya gitu ya. Yang pertama itu websitenya tuh kalau teman-teman misalnya tuh agak lemot ya. Dari tadi tuh ngebukanya tuh mungkin bisa butuh waktu lebih lama daripada kita ngebuka website yang ini. Kemudian juga website yang userstats.org ini kita nggak bisa menggunakan extension yang ini nih. Extension yang kita download tadi itu adalah extension yang gratis, extension yang nggak ada batasannya. Teman-teman mau tambahin style kemanapun itu nggak ada batasannya, nggak dibatasin 1 atau 3 style doang per orang atau per guestnya, itu nggak dibatasin. Tapi kalau kita menggunakan userstyles.org ini sekarang udah dibatasin teman-teman. Jadi nama extensionnya udah beda lagi ya, udah bukan stylus lagi tapi namanya stylist nih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau install style ya mau nggak mau teman-teman nanti ini bisa nih. Ya intinya nanti kekurangannya pokoknya di sini tuh beberapa sih, nggak semua ya. Ini kayak ini bisa, tapi ada beberapa yang nggak bisa gitu untuk diinstal nih. Tadi kakak coba soalnya nggak bisa. Nah, nanti dicek lagi. Tapi saran kakak kita menggunakan web ini aja ya. Jadi uso.kkx.1 ini kayak web archive-nya lah, web archive-nya. Nah, sekarang kita bisa klik aja browser user styles. Ini kita tinggal cari aja ya, teman-teman mau misalnya mau download yang mana atau mau kasih tim yang mana. Ini misalnya di sini kakak mau coba theming YouTube nih ya. Untuk YouTube sendiri kakak nggak ada theming apa-apa. Ini theme yang tadi tuh rusak nih ya. Matiin aja deh, atau delete aja nih. Nah ini ya, jadi YouTube di sini kakak tuh belum ada theming apa-apa. Jadi di sini misalnya kakak mau kasih theming YouTube gitu ya. Nah, di sini teman-teman boleh cari aja tim yang teman-teman suka. Misalnya di sini kakak kasih yang Nyancat Progress ini ya. Saya kakak mau download yang ini. Teman-teman langsung aja scroll ke bawah terus install with stylus. Diklik aja. Nah, nanti kan dia bakalan muncul begini. Silakan klik install style. Nah, nanti dia bakal ke install. Nah, sekarang teman-teman bahkan teman-teman nggak harus nge-reload ya, nggak harus nge-reload lagi. YouTube-nya udah kelihatan tuh stylenya. Coba ya contoh. Nah, tuh ya. Udah kelihatan ya. Tuh stylenya udah muncul. Tapi nah itu tuh ya. Tuh, muncul. Nah, itu kayak gitu. Udah muncul stylenya. Ini style apa untuk apa namanya, untuk progress bar ya. Istilahnya nih kalau di apa namanya, di apa nih namanya tuh, di YouTube ini namanya kayak progress bar gitu ya. Jadi untuk kita tahu YouTube atau video kita udah di menit ke berapa gitu. Terus misalnya juga kalau misalnya mau nambahin style lagi bisa nggak kak? Jadi misalnya stylenya itu lebih dari satu bisa aja. Misalnya di sini, tapi stylenya nggak boleh tabrakan ya. Ini kan progress bar. Jangan teman-teman tambahin style progress bar yang lain. Kayak misalnya yang ini gitu jangan. Gitu. Misalnya contoh kakak mau tambahin yang lain gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya ini logonya kakak ganti. Tapi nanti ini deh, jangan deh. Yang lain aja. Yang rainbow, kalau nggak salah ada deh yang rainbow. Nah, tapi perlu catatan juga teman-teman, nggak semuanya itu works ya. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman download terus tiba-tiba kok nggak bisa atau hasilnya itu jelek gitu. Kayak tadi tuh yang Google tadi kan hasilnya itu ada yang putih, ada yang hitam. Nah, itu karena uh, mungkin
theming-nya itu udah nggak diupdate lagi. Jadi itu theming yang lama, webnya itu buat web yang lama gitu ya. Jadi bukan web yang baru. Sehingga nanti berdampak pada, ya kan banyak elemen-elemen baru. Misalnya YouTube sendiri itu banyak yang berubah dari yang versi lama, versi misalnya tahun 2020 misalnya. Atau bahkan beda bulan aja itu bisa mempengaruhi gitu ya. Misalnya tahun 2020 gitu. Sama yang versi 2021 ya, 2022 gitu ya pasti beda banget lah. Jadi elemen-elemennya banyak yang berubah, elemen-elemennya banyak yang ganti, bahkan mungkin nama-nama class-nya itu juga ganti. Karena ingat ya teman-teman, mau ganti style CSS atau mau kasih warna itu kan kita perlu yang namanya class. Nah, kalau class-nya ganti artinya nggak bisa jalan itu warnanya atau yang kita ganti. Nah, kayak gitu. Ya, contoh misalnya gue mau tambahin lagi, ini deh, better full dark ini nih. Nah, nggak tahu nih kayak gimana ya, coba kita install. Sama ya, tinggal teman-teman install terus tulis install style. Di sini teman-teman bahkan bisa melihat codingannya. Cuman di sini ada beberapa codingan yang teman-teman nggak bisa nggak bisa lihat. Kayak gini nih, ini yang namanya dikompres ya teman-teman. Jadi memang karena bukan untuk dibaca oleh manusia tujuannya, dan tujuannya itu biar websitenya bisa ngeload cepet. Jadi makanya sama developernya itu dikompres, istilahnya tuh di spasi-spasi yang ada di dalam kodenya itu dipersempit gitu, dihilangin biar webnya itu nggak ngeload lama gitu. Jadi makanya dibuat seperti ini. Tapi ada beberapa juga kok yang bisa teman-teman lihat untuk apa namanya untuk webnya. Nah ini contohnya nih, tuh ya masih tetap jalan, cuman memang ada beberapa kalau misalnya dia ketimpa ya ketimpa gitu. Nih kayak gini kan ketimpa nih. Nah ini berarti ada style di YouTube birunya tadi ya, YouTube yang satunya lagi yang ini itu tuh nimpa sama yang gambar nyanketnya. Nah cara ngilanginnya ya teman-teman bisa cari aja ya. Misalnya di sini ngilangin yang lama, misalnya ya sebentar. Ini boleh teman-teman klik inspect lagi, inspect developer tools maksudnya. Di itu ya teman-teman ya, di sini ya titik 3 ini. Tadi kakak hapus-hapus ini deh biar nggak ganggu. Nah ini boleh teman-teman klik di more tools, terus developer tools. Saya mau ngilangin yang ini, kakak mau balikin yang nyanketnya. Berarti klik yang ini terus silakan posisiin ke sini nih. Nah ini kan ada YTB Scrubber button. Nah kemungkinan besar nih di style yang ini nih ada YTB Scrubber button nih. Nah kita harus cek nih, caranya gini nih. Di style ini kan ada dua nih, teman-teman silakan edit yang mau dihapus. Misalnya better full ini kita mau hapus. Jadi diklik aja gambar pensilnya yang ini tadi. Gambar pensilnya silakan diklik, nanti kebuka kayak gini. Nah ini codingannya. Nanti teman-teman search nih, kan ini kan kita udah tahu nih ininya nih. Ternyata kelasnya itu adalah YTP Scrubber Button. Nah, ini boleh diklik aja, di copy YTP Scrubber Button. Ini kelasnya ya, karena ingat untuk mengubah elemen di dalam web tersebut ya kita mau nggak mau harus tahu nama kelasnya guys. Jadi teman-teman boleh copy aja YTP Scrubber Button, terus nanti teman-teman find, Ctrl F ya, baru paste. Nah, coba nanti dicari ada nggak YTP Scrubber Button-nya. Ada ya, kita cari. Nah ini book shadow YTB Scuba buttonnya ada beberapa nih guys. Nah yang ada YTB Scuba buttonnya tolong dihapus aja. Jadi misalnya ini yang pertama ya. Yang duh, 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 duh. Nah ini ada yang pertama, yang pertama mana sih lagi? Nah yang pokoknya semua yang ada YTB Scuba buttonnya tolong dihapus aja. Ini kayaknya komentar deh. Nah, ini kan ada YTB Scuba button, dihapus aja ya. Cara ngeliatnya gimana, Kak? Ini kan ada apa nih? Tanda kurung kurawal ya. Nah, kurung kurawal ini kurung kurawal buka. Teman-teman mau nggak mau harus cari kurung kurawal tutupnya di mana. Nah, ini agak ribet sih. Kita coba cari yang di bawahnya aja deh. Kayaknya yang ini deh. Kalau yang atas itu kayaknya komentar doang deh. Nah, misalnya ini ya, kakak hapus ya. Jadi di sini kan ada ini. Ini. Nah, ini nih, sampai sini nih, sampai tutup nih kan. Jadi YTB Square Button, ini titik buka, titik tutup. Nah, hapus. Bisa diedit nggak ya? Nah, dihapus. Nah, hilang ya. Lagi, yang bawahnya. Ini agak lemot nih kalau kayak gini.
Lagi nih, cari lagi ya. Nah, hapusin semua nanti dia bakal hilang. Nih kakak nggak usah contohin lah, pokoknya kayak gitulah ya. Soalnya susah. Nanti kalau udah di save aja gitu. Ini karena kayaknya belum semua kehapus jadinya ya kayak gitu deh. Sebentar, kita coba lagi. Nah, terus kalau misalnya nih kakak, misalnya nih ya, nggak mau, kakak mau matiin timingnya yang warna hitam ya, boleh teman-teman klik aja, terus nanti matiin yang tim yang mau dimatiin saya yang ini. Nanti dia bakal hilang secara otomatis dan balik lagi ke yang lama, kayak gitu. Nah, itu contohnya ya, jadi teman-teman bisa cari-cari sendiri untuk timingnya mau seperti apa, terus juga mau diedit bisa diedit-edit juga kayak tadi contohnya. Nah, sekarang kakak mau coba ajarin gimana sih cara ya tadi ya cara ngeditnya ya. Cuman itu tadi kan sulit ya karena memang timingnya itu tadi dikompres itu jadi susah buat dibaca. Kakak mau kasih contoh gimana sih caranya untuk misalnya ganti warna-warna dari timing yang udah ada. Nah, di sini kakak contohin di Spotify aja ya guys. Jadi di sini kakak coba buka Spotify. Sebentar ya, kakak buka Spotify. Nah, di sini kan web player ya. Web player itu masih yang biasa kan. Biasa. Ntar kakak login lagi deh. Ntar ya. Login dulu. Soalnya kalau Spotify itu mau nge-play lagu harus login. Ntar teman-teman kakak matiin dulu. Boleh dibantu ini juga ya. Tolong bantu screenshot pas kakak ngejelasin ya. Pas gua ngejelasin. Sebentar. Gua login dulu ke Spotify. Teman-teman juga boleh login juga ya ke Spotify-nya. Nah, udah. Oke, misalnya tadi kita share screen lagi. Nah, ini ya, misalnya kan tadi udah kebuka seperti ini nih. Ini kan masih yang biasa nih, kakak pengen misalnya ganti semuanya tadi, kalau tadi warna kuning ya, udahlah kita samain aja deh warna kuning. Atau nanti yang warna yang gampang lah, ntar dicari. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa nge-select satu-satu. Jadi misalnya nih, kakak misalnya contoh ya, mau ganti developer tools dulu, terus misalnya mau ganti apa namanya, mau ganti logonya jadi warna kuning gitu ya. Teman-teman bisa select yang ini. Ke developer toolsnya gini ya, titik 3, more tools, developer tools. Pencet yang tombol ini, artinya teman-teman dengan tombol ini atau dengan tools ini, teman-teman bisa nge-select elemennya, terus nanti bisa dicek gitu ya, stylenya itu yang mana. Misalnya yang ini ya. Nah, yang ini kan SVG. Nah, bentuk dari Spotify ini ternyata bukan image ya guys, jadi bisa diganti warnanya, kayak yang SVG kemarin tuh. Icon love yang udah kakak tunjukin, terus wave itu semuanya dalam bentuk SVG. Nah, ini artinya apa? Kalau dalam bentuk SVG itu artinya bisa diubah-ubah. Warnanya sebetulnya bentuknya juga. Cuman kalau teman-teman ngerti ya. Nah, di sini nih. Ini kan logo. Jadi ini gampang nih. Class-nya tuh bisa terlihat dengan jelas ya, yaitu logo. Jadi bisa kita, misalnya kakak hilangin warnanya, atau kita gantilah coba ya. Tuh, kita hilangin warnanya jadi nggak jelas ya. Coba kita nyalain lagi. Nah, kita coba ganti. Bukan yang itu. Logo ya, yang logo. Bentar. Itu tadi link ya. Coba lagi ya, kakak select. Misalnya kakak ganti di sini di logo lah, oke lah di logo. Nah, misalnya kakak mau tambahin color. Nah, misalnya color di sini kakak mau ganti coral, yellow. Nah, tuh ya teman-teman bisa lihat ya, logonya langsung mengganti jadi yellow. Atau saya ganti lagi misalnya jadi apa ya guys ya? Jadi hijau. Nah, itu jadi hijau atau jadi merah. Nah, itu jadi merah gitu ya. Sama yang lainnya juga, misalnya teman-teman mau ganti apa nih? Home-nya, misalnya logo ininya, silahkan diganti aja. Dipencet ini, terus select iconnya. Misalnya nih ya, kita lihat ini kayaknya yang ini deh, vektor efek kah? Coba aja ya, desainnya nih yang ini. Atau teman-teman bisa lihat juga kelasnya. Nih ya, ini kan SVG.
Nah, ini kelasnya nih ya. Kelasnya itu adalah HDGI ini ada nih. HDGDGI nih ya. Nah, berarti teman-teman bisa ubah juga yang tadi HDGDGI tadi tuh. Jadi benar ya yang ini ya. Mana tadi, Cok? Nah, yang ini nih. HDGDI. Feel-nya atau ininya kita ganti aja jadi misalnya Azure atau apa sih? Misalnya Biscuit. Nah, itu kan berubah ya warnanya, cuman nggak kelihatan. Coba cari yang lain. Hijau. Nah, hijau, biru. Nah, ini ngubah semua nih ternyata nih. Hijau tuh. Nah, hijau tua misalnya atau kuning. Abu-abu tuh ya. Ubah ya. Misalnya hijau lah. Gitu. Termasuk juga tulisannya teman-teman bisa ubah ya. Bisa, misalnya contohnya lagi yang inilah. Nah, contohnya tadi yang ini. Nah, ini misalnya kakak ganti colornya lah di sini. Color lagi, misalnya jadi coral, yellow, bisa nggak? Nah, kalau kayak gini ini dicoret artinya salah ya. Uh, Cari class yang lain yang bisa. Mungkin yang ini nih. Nah, ini nih kan color inherit. Coba kita ganti jadi colornya warnanya apa? Red gitu. Red. Nah, tuh ya, jadi warna red sesuai dengan logonya. Atau warna apa lagi dah? Coba blue. Nah, tuh kayak gitu guys. Itu untuk contoh-contohnya ya. Nah, itu kalau teman-teman mau ngubah ini. Tapi kalau misalnya teman-teman reload, nih ya, itu hilang. Sekali lagi yang kakak jelasin di awal ya, bahwa bakalan hilang, dia bakalan balik lagi ke default. Nah, untuk bisa nge-save itu, ya teman-teman harus bikin style atau file CSS sendiri yang teman-teman masukin ke stylus. Cuman um, di sini kakak, jadi misalnya di sini ya, contoh gimana ya, manage nih, di manage. Nah, teman-teman bisa bikin yang baru. Nah, cuman kakak juga agak bingung sih ya kalau bikin dari baru, benar-benar baru gimana. Yang lebih gampang kita ngedit dari tim yang udah ada. Nah, sini kakak coba contohin gimana kalau ngedit dari tim yang udah ada ya. Jadi filenya itu udah ada gitu, tinggal kita ubah-ubah aja warnanya. Saya tadi kan, kalau ini kan kita bisa ngedit nih, kayak gini kan kita bisa edit dengan gampang ya. Misalnya width-nya, height-nya, bisa kita mau ubah, dan yang lain-lain, color-nya gitu. Itu bisa kita ubah-ubah dengan mudah. Dan kita nggak perlu bikin file-file baru lagi, nanti tinggal diganti aja namanya sesuai keinginan kita gitu, misalnya kayak gitu. Nah, di sini misalnya kita, karena kita mau Spotify, kita coba cari yang Spotify dulu ya. Nah, ini Spotify. Kakak di sini tujuannya pengen ngubah semuanya gitu ya, semuanya itu jadi warna kuning deh, kuning aja ya, contohnya ya. Nah, tolong teman-teman cari Spotify. Nah, di sini kan ada banyak nih. Nah, seperti yang kakak bilang tadi bahwa nggak semuanya itu work, nggak semua dari apa ya, dari timing yang teman-teman lihat di sini tuh semuanya masih jalan gitu, masih bisa digunakan. Misalnya kakak contoh ya, kakak kasih contoh. Nah, saya ini teman-teman bisa lihat ya, ini tahun 2019, sekarang kan udah tahun 2022, ini udah beda berapa tahun tuh? 4 tahun ya. Jadi belum tentu bisa. Karena kan ingat ya bahwa setiap website itu pasti akan diperbarui terus gitu. Jadi di sini kakak coba install with stylus. Kita lihat kayak gimana. Apakah masih jalan? Nah, ini Pak udah nyala nih, tapi warnanya itu menurut kakak nggak beda jauh lah ya, cuman beda warna backgroundnya. Terus juga kalau misalnya kita play, ini tuh nggak beda-beda jauh lah. Masih masih apa ya menurut kakak nih masih masih kayak biasanya gitu. Karena apa? Karena webnya ini sudah beda sama webnya yang tahun 2019. Makanya kalau misalnya dia belum diupdate ya pasti nggak jalan lagi, webnya udah pasti udah ya mungkin jalan cuman beberapa elemen nih, kayak elemen yang ini berubah nih warnanya nih. Cuman kayak beberapa yang lain tuh hampir semuanya udah nggak berubah lagi karena websitenya itu udah berubah ya, udah beda. Nah, ini saya kita delete aja. Nah, gimana dong caranya biar kita bisa menggunakan theming yang masih bisa digunakan? Teman-teman yang bisa klik cari Spotify, tapi di sininya, di filternya ini lah ibaratnya ya, yang weekly installsnya boleh teman-teman klik terus cari yang updated. Artinya dia yang udah terupdate terbaru. Terus teman-teman klik search ya, yang ini ya, bukan yang icon ini ya, yang ini. Search. Nah, dia bakal nampilin teman-teman apa namanya, timing-timing yang memang baru dibuat atau baru diupdate gitu ya. Jadi pasti work ya. Pasti work. Ingat
tahunnya 2022, diusahakan tahun yang paling baru, yaitu tahun 2022 aja. Contoh di sini kakak mau coba, nah karena kakak berhubungan dengan warna, jadi kakak akan coba pilih yang warna aja. Di sini kan ada warna nih. Nah, nanti tinggal warnanya kakak ganti jadi warna kuning, misalnya kayak gitu. Contoh ya, misalnya yang ini. Tinggal diinstal aja, nah terus install. Nah kebetulan ini CSS-nya rapi banget guys, jadi bisa kita ubah-ubah dengan gampang. Oke, saya kayak gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat, nah itu ya udah berubah jadi warna ungu ya. Cuman kakak nggak mau warna ungu, nggak suka warna ungu kan. Misalnya pengennya warna kuning tadi. Ya udah sebenarnya tinggal teman-teman pertama kita coba dulu ya. Kita simulasiin dulu di developer tools. Apakah untuk nyari class-nya, untuk nyari warna yang tepat itu lebih enak kita menggunakan developer tools. Nah, ini misalnya kita klik lagi, misalnya tadi warna background-nya nih. Diklik aja ya, ini ya warna background-nya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Udah ada nih warnanya nih. Kita misalnya warna ungu, kita ganti dulu jadi warna kuning. Nah, tapi ini terlalu pekat, kita kasih transparansinya. Nah, misalnya kita kasih segini gitu kan. Nah, ini kayaknya nih udah bagus nih. Kalau udah bagus, teman-teman bisa ingat-ingat dulu ya class-nya. Class, misalnya yang ini nih, ini class-nya ya guys. Masih ingat ya, kalau di CSS itu untuk nge-select class itu pakai titik, pakai kalau ID pakai hashtag. Ini karena depannya pakai titik berarti ini dia nge-select class, terus di copy. Terus gimana Kak ngeditnya? Teman-teman bisa buka stylusnya, terus klik tanda pensil. Nah, nanti di sini teman-teman Ctrl F, search Ctrl F, terus paste tadi salah lagi. Paste class-nya yang tadi teman-teman udah copy. Tadi hilang ya. Di copy, paste. Nah, nanti dia bakal muncul yang mana apa kelas-kelas yang digunakan. Misalnya ini yang tadi kita gantikan yang ini. Nah, kita sekarang bisa udah nemu nih. Tinggal kita ganti warnanya aja ya. Warnanya misalnya tadi ganti warna yang ini. Ctrl C lagi, terus paste lagi deh di sini. Nah, jadi nanti kalau udah kita save, bisa di save-nya klik ini atau Ctrl S ya, teman-teman ya. Ctrl S. Terus nanti di sini kita reload. Nggak usah di-reload, sebetulnya udah berubah ya harusnya. Nah, tuh ya. Jadi warna kuning sendiri nih, tapi yang lain-lainnya belum berubah. Nah, biar cepat, sebetulnya kita bisa ngubahnya nih, kan udah ada warnanya nih. Ungu, ungu, ungu. Ada yang ungu, kita ganti jadi kuning aja langsung. Contoh lagi deh misalnya ya. Saya kakak ganti yang ikonnya deh. Ikonnya ini kan masih warna ini ya. Ini tadi soalnya ada transparannya, tapi nggak semua warnanya itu ada transparannya ya. Jadi kita coba cari dulu warna yang nggak ada transparannya. More tools, developer tools. Saya ini icon ini ya, icon mic ini. Nah ini, nah ini ya, control button. Kita coba ganti jadi warna kuning. Nah ternyata warnanya yang ini nih guys. Nah kita coba copy aja. Ternyata dia di control button. Coba teman-teman cari di sini. Control. Nah ini ya, control button. Langsung aja deh kita ganti ya dari atas sampai bawah. Warna ungu yang solid kita ganti jadi warna solid. Nah teman-teman buat informasi juga, tadi kan kita hex-nya tadi kan ada transparannya ya. Jadi kalau hex-nya ada transparannya ini kayak gini, ini kan ada kotak-kotak ini berarti dia transparan ya. Dia angkanya itu dia lebih dari 6. Jadi hex biasa itu angkanya ada 6. Nah, nilainya itu RGB gitu ya. RGB, RR, GG, BB gitu, ada 6. Tapi kalau misalnya dia ada transparannya itu ada 8. Jadi ada RR, hashtag ya, hashtag RR, GG, BB, sama AA. Bisa nggak Kak kita ganti jadi RGB? Bisa aja, teman-teman bisa ganti di sini RGB gitu kalau teman-teman mau pakai RGB. Cuman biasanya lebih gampang dan biasanya paling umum digunakan itu menggunakan hex color. Jadi kita menggunakan hex color aja ya. Nah, berarti kalau angkanya itu dia lebih dari 6, lebih dari 6 ya atau 8, itu berarti dia transparan. Jadi kita ganti dengan warna transparannya ya yang tadi udah kita copy. Kalau dia warnanya hashtagnya cuma ada 6 angka, berarti dia warnanya warna solid. Jadi nggak ada transparannya. Tadi yang kita copy ini dia warna solid ya guys. Jadi kita copy paste ke semua yang warna solid ya. Boleh teman-teman paste aja. Di sini ini juga warna solid. Hati-hati ya. Nah, gitu. Nah, di sini nih apa namanya coding apa namanya Visual apa bukan Visual Studio Code sih apa namanya nih? Kode editornya di stylenya ini tuh di extension ini udah lumayan bagus lah ya untuk
web ya, basis web, dan untuk extension ini udah lumayan oke, jadi kita pakai ini aja. Nah, ini kan dia transparan, jadi kita paste warna solid, nanti jadinya jelek ya. Yang warna solid aja kita ganti warna solid, yang ada transparannya kita ganti warna transparan. Nih, di paste aja semuanya. Nah, ini warna transparan kita ya, nanti kita copy dari situ. Apps, hati-hati. Hati-hati yang nge-paste-nya ya guys. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah sih dia bakal error sih. Jadi tenang aja. Dan ini sekarang kita copy warna yang ini ya guys. Untuk paste di warna yang ada transparannya tadi. Yang ini. Nah, kalau udah kita bisa klik save. Terus nanti dia bakal berubah otomatis. Tuh ya. Jadi semuanya itu bakal berubah. Kita nggak perlu repot-repot lagi nge-select satu-satu. Karena kita udah punya tim yang udah jalan ya. Maksudnya kita udah bisa download tim yang udah ada. Nah, yang di tim yang udah ada itu kita tinggal ganti aja warna-warnanya ya sesuka kita. Tapi di tim ini nih kita misalnya contoh ya Kakak Play. Nah, ini kayak tulis logonya aja masih logo Play-nya masih warna hijau. Terus ini tadi Kakak misalnya mau ganti logo Spotify juga warna kuning. Tadi pakai apa tuh? Kelasnya nih. Oh, ini kelasnya itu dia pakai nih ya, nih fill, bukan yang itu. Kalau HTML-nya nggak bisa diubah ya guys. Misalnya, nah nih kelasnya logo ya guys. Nah ini kan logo nih. Berarti sekarang kita coba tambahin logo di paling bawah. Kita tambahin kelas baru. Ini ya, enter aja di paling bawah. Titik, titik logo. Nah gitu. Terus kita bisa ngubah color-nya jadi misalnya warna kuning gitu ya. Ini. Nah, ini sama kayak teman-teman bikin apa CSS saja ya. Yang dulu pernah kita belajar gitu. Nah, ini kan udah berubah kan jadi warna kuning kan? Nah, terus sekarang kita tinggal misalnya mau ngubah lagi, contoh lah, Kakak. Misalnya ini, nah ini, logo-logo ininya, logo apa, play postnya ini masih, masih, apa namanya, masih aneh gitu ya. Warna hijau, termasuk juga tulisannya ini masih aneh gitu. Sama ya caranya ya teman-teman, tinggal ke More Tools, Developer Tools. Nah, terus silahkan cari tombolnya, atau klik tombolnya. Misalnya yang ini ya. Nah, ini yang ini nih. HGKCXCX nya. Ini berarti ini kelasnya nih. Kalau kita ganti warnanya misalnya jadi teman-teman bisa ganti warnanya diklik aja kotak warnanya terus bisa masukin hexnya atau bisa pilih nih warna yang di bawahnya. Saya kuning. Nah, oke, kuning. Sekarang kalau kita play, ternyata pas kita hover warnanya masih hijau ya. Nah, nanti bisa kita change nanti di itunya. Sekarang kita tinggal change dulu yang ininya dulu ya guys. Ininya berarti kita copy, paste berarti di bawahnya gitu ya, di bawah logo. Ganti apa tadi? Color apa background color ya? Ntar kita coba cek. Oh, background color ya guys ya. Background colornya jadi warna kuning. Jadi bukan color, hati-hati ya. Soalnya nanti hasilnya bisa berbeda. Background color, paste, sorry. Warnanya ini. Nah, ini kita save. Nah, itu harusnya udah berubah. Nah, sekarang kalau kita reload dulu ya. Nah, ini kan masih, kalau kita ini masih ini ya, masih, ini kenapa sih? Mati dulu ya. Masih apa nih, masih berubah-berubah jadi warna hijau. Masih ingat ya teman-teman? Nih gue kasih tahu lagi atau gue ingetin lagi. Jadi kalau misalnya elemen saat kita hover, gimana sih caranya kalau misalnya kita kasih style ke elemen yang saat kita sentuh pakai mouse dia berubah. Nah, itu menggunakan pseudo elemen yang namanya hover. Jadi kita kasih nanti di kelasnya itu kita kasih titik 2 hover. Jadi di sini kita tambahin ya. Jadi yang buat yang originalnya udah ada. Sekarang kita tambahin buat yang pas kita hover. Berarti kita kasih koma aja ya, karena kan isinya sama. Koma itu artinya dan, gitu ya. Elemen dan. Kita copy. Sama, cuman kita tambahin hover. Kita save. Kita lihat sekarang. Nah, ternyata masih belum bisa ya. Masih warna hijau. Nah, khusus untuk teman-teman kalau misalnya mau ganti hover di edit style di apa namanya tuh di sini gitu ya. Teman-teman perlu yang namanya kasih important. Nah, artinya apa sih important itu? Karena sebetulnya di file CSS-nya asli yang asli gitu ya, yang belum kita tambahin apa-apa, itu udah ada kan. Nah, kalau kita nggak kasih important, maka
webnya itu bakal otomatis ngedirect-nya atau nge-link-nya itu bukan apa yang kita tulis di sini, tapi dia akan nge-link ke hover atau class style yang lain dengan class yang sama yang ada di root dari Spotify-nya. Nah, karena fungsi dari important ini apa? Fungsi dari important ini artinya memprioritaskan. Jadi akan diprioritaskan style kita yang kita kasih important daripada style-style yang lain. Misalnya kita bikin style yang sama dengan class yang sama, cuman mungkin warnanya kita ganti, tapi yang satu ada important, yang satu nggak ada. Berarti yang nanti yang ada importantnya bakal dipakai, yang nggak ada importantnya bakal diabaikan. Kayak gitu kurang lebih. Itu fungsi dari important ya. Nah, kalau kita coba lagi, nah itu ya, udah bisa. Tapi pas kita turunin, nah itu jadi hijau lagi guys. Ya sama ya caranya ya, tinggal di ini. Nggak, teman-teman sebenarnya nggak bisa juga sebenarnya kalau di web-web biasa itu klik kanan inspect itu bisa ya, sama aja untuk ngebuka developer tools. Tapi kalau di Spotify kita nggak bisa klik kanan guys, nggak bisa klik kanan inspect, dikunci sama webnya. Jadi tinggal di caranya gimana ya? Tinggal klik ini aja ya, more tools, developer tools kayak gitu. Saya contoh ke bawah sini, kita klik yang ini ya guys, nih yang hijau. Nah ternyata yang ini nih yang ini nih ya. Cara ceknya gimana sih? Sebenarnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang di bold ini, yang di bold ini artinya elemen yang kita tunjuk tadi. Teman-teman tinggal cari aja kelasnya ya. Ini kan banyak banget nih kelasnya nih. Cari yang kira-kira nih di style CSS ini ada backgroundnya atau ada colornya gitu ya. Ini kan contohnya ini nih. Kita lihat di sini ada nggak? Wah ada. Berarti ya yang ini. Terus kita coba aja ganti warnanya berubah nggak? Nah, berubah berarti benar. Kelasnya yang ini gitu aja ya. Ini kita copy terus bikin lagi ya di bawahnya sama persis kayak yang atas. Ini kita kasih background nah terus kita paste sama ya dia kita kasih yang hover juga guys biar nanti pas kita ini hover atau pas kita sentuh dia juga berubah warnanya nggak berubah jadi warna hijau lagi gitu. Jangan lupa dikasih importer. Pokoknya kalau teman-teman bikin yang ada pseudo elemennya, maksudnya pseudo elemen itu titik duanya dua kali atau titik duanya sekali kayak hover atau style yang lain-lain lah pokoknya itu pokoknya harus pakai importer. Kita save. Nah itu ya berubah ya langsung ya. Atau kita reload dulu deh reload. Nah kita turunin itu. Nah itu ya tuh nggak masalah. Pas kita play pun nggak masalah ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, sekarang kita coba kakak contohin lagi ya. Contohin jadi teman-teman nanti bisa edit-edit sendiri. Misalnya di sini kan warna hijaunya nih, warna hijaunya masih misalnya kakak buka library deh. Playlist. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini kan kalau kita play salah satu lah misalnya ya. Nah, itu kan dia jadi warna hijau ya, guys. Terus nanti kalau dia play sorry. Nah, jadi warna hijau kayak gini. Nah, cara ganti gimana ya? Sama aja ya, guys. Tinggal titik 3, more tools, developer tools, tombol ini kita pilih misalnya yang ini gitu. Nah, berarti yang ini ya. Coba kalau kita ganti warnanya jadi biru misalnya. Nah, kalau bisa berarti benar. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, berarti benar ya guys yang itu. Nah, ini kan ada banyak kelasnya nih, ada kelas yang ini, yang ini, yang ini. Yang abu-abu diingat aja, yang abu-abu ini kayak di sini kan abu-abu nih, artinya kelasnya itu nggak dipakai. Jadi teman-teman bisa diabaikan aja, jangan di copy ya. Nanti terlalu banyak kelas juga nggak bagus. Pertama sulit dibaca, kedua jadinya lemot ya, bisa bikin lemot websitenya. Jadi tolong cari yang nggak diabu-abuin, warnanya hitam tebel gitu ya. Ini kan warna abu-abu nih. Nah, berarti yang atasnya nih. Nah, ini kan ada dua ya, berarti yang hitam tebel ya. Ada yang ini sama yang ini. Nah, teman-teman bisa milih salah satu. Cobain satu-satu mana yang kira-kira pas gitu ya. Coba kita copy. Jangan, kalau bisa jangan dua-duanya. Karena biasanya intinya sama guys. Misalnya color, kita ganti jadi warna ini ya. Nah, kayak gini. Ya, pasti jalan, udah benar. Cuman masalahnya, nah ini kan kayak gini ya. Kita play misalnya. Nah, ini pas kita hover masih itu tadi ya balik lagi ke hover ya.
Nah, tapi pas di play nyala, ya udah nyala. Nah, kenapa kita harus pilih salah satu class-nya? Karena kita mau tambahin hover lagi. Kalau kita misalnya ada dua-dua class, nanti teman-teman bikinnya terlalu banyak duplikasinya. Jadi mendingan pilih salah satu aja. Misalnya kakak pilih yang kanan dulu ya, yang kiri kakak hapus. Jalan nggak gitu, kakak pengen nyoba. Apakah masih jalan gitu ya? Coba. Ternyata malah jadi hijau semua, jadi kuning semua. Kakak nggak mau itu dong. Kakak maunya pas yang di play aja yang hijau. Berarti salah. Bukan yang ini, berarti yang kiri. Coba kalau kirinya kakak, yang kanannya kakak hapus. Nah, kita save. Reload lagi. Matiin ya ininya. Terus kita play lah misalnya. Kita masih ini ya guys, masih apa namanya nih? Coba kita save ya, sebentar. Oh, enggak. Ternyata nggak bisa juga. Berarti teman-teman harus tambahin dua-duanya. Mau nggak mau ya. Jadi kita tambahin dua-duanya aja kayak gini. Baru jalan kan tadi ya, kayak ini ya. Reload lagi. Kalau bisa sih salah satu guys. Tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau harus dua-duanya ya. Nah, ini kok jadi hijau lagi. Nah, ya. Berarti kita tambahin dua-duanya. Nah, tapi kita juga mau tambahin hover ya guys. Jadi ini boleh teman-teman copy semuanya tadi, terus kita tambahin titik 2 hover. Di yang akhir aja ya, yang awal nggak usah. Di sini kita tambahin hover. Jangan lupa dikasih important. Di sini. Udah sebenarnya teman-teman tinggal ngubah-ngubah itu aja sih. Nanti yang lainnya gampang kan? Tinggal cuma ngubah-ngubah. Nah, itu kan pas kita nge-save tuh. Saya ini ya. Nah, tuh. Nggak berubah lagi kan jadi warna hijau kan? Nah, tuh. Cukup ya. Nah, kayak gitu. Nah, gitu ya. Misalnya lagi, nah itu contoh-contoh beberapa tadi untuk warna-warnanya. Saya akan kasih contoh lagi deh yang lain. Misalnya kakak mau coba ganti warna backgroundnya nih. Ini kan warna backgroundnya masih putih atau coklat gitu ya. Apa coklat lagi apa? Hitam. Abu-abu lah. Gimana caranya mau ganti warna kuning juga gitu. Biar kuningnya tuh sekalian gitu ya, nggak setengah-setengah. Sama guys, tinggal teman-teman buka lagi More Tools, Developer Tools. Nah, nanti teman-teman tinggal select aja. Tapi hati-hati guys ya. Ini kan dia nge-select semuanya. Oke, sekarang kita coba ganti warnanya ini. Ini kan kelasnya nih teman-teman bisa lihat ya, kelasnya yang ini. Berarti teman-teman bisa copy atau di sini nih. Coba teman-teman kasih color atau background color ya biasanya kalau kayak gitu. Background color misalnya warna crimson, aqua. Nah, ternyata kalau kalau kayak gitu warnanya itu malah hitam semua. Berarti salah nih teman-teman nge-select semuanya atau nge-select elemen yang salah. Gitu ya. Berarti gimana caranya untuk bisa nge-select elemen yang ada di belakang ini cuman backgroundnya doang nih. Ya, uh, karena pas kita klik dia di satu kesatuan, berarti dia ada di dalam div yang ini teman-teman. Ini kan divnya yang ini nih. Berarti dia ada di dalam divnya ini ya. Kita harus cari nih yang mana nih. Apakah yang di atasnya atau yang di bawahnya, kita coba cek. Caranya teman-teman gimana? Tinggal teman-teman drag aja ke mouse-nya ke teman-teman geser ke bawah. Cari yang kira-kira cocok. Misalnya yang ini kan bagian tengahnya ya. Kita nggak mau bagian tengahnya, justru kita mau yang background-nya ini nih. Nah, ibaratnya tuh yang hijau, yang ini nih. Nah, kita turun. Ternyata nih, yang ini nih guys, yang hijau-hijau ini nih, tadi nih. Nah, yang hijau-hijau ini artinya yang hijau-hijau itulah elemennya ya guys. Nah, berarti yang ini kira-kira yang mana tuh? Nah, yang ini nih. Yang ini ya, elemen hijau-hijau ini ya, coba kita copy. Coba kita ganti lah warnanya nih ya. Warna hijau. Nah, tuh ya. Di background aja guys, nggak usah background color tuh. Ya teman-teman langsung dia berubah warna hijau.
Berarti yang ini nih ya tuh. Jadi teman-teman harus sabar mencari elemen yang tepat. Nah, nanti kita ketik lagi, paste, kasih background. Nah, tadi ya background aja guys ya, background. Kita kasih yang ada warna beningnya. Berarti cari yang warna beningnya yang ini ya. Kita save. Nah, tuh udah berubah. Tapi pas kita hover masih ini ya. Cuman nggak apa-apa sih, soalnya kalau atau pas kita hover aja ya guys, pas biasanya mungkin warna abu-abu nggak apa-apa. Pas kita hover warnanya jadi kuning gitu, soalnya jelek juga kalau warnanya gitu. Nah, kayak reload dulu, ini bekas yang tadi nih. Sampai reload. Nah, ini kan abu-abu ya pas kita geser. Nah, kayak gitu. Nah, pas kita play. Nah, oke. Contoh misalnya kakak nge-cache, misalnya di sini Google Cache. Coba-coba aja kira-kira mana yang kurang. Nah, ini kan masih ada hijau-hijaunya nih. Contoh lagi ya, kasih contoh ya. Caranya gimana? Sama ya, inspect. Ini. Terus tinggal diselect aja segitiga yang ini. Nah, ternyata elemennya yang ini nih. Coba kita matiin ya, salah satu mungkin wax width-nya. Nah, tuh ya. Berarti bener nih, kalau pas kita klik berubah ya berarti bener. Tuh. Berarti teman-teman tinggal copy, atau mau langsung ditambahin warnanya di bawah juga boleh, sebagai percobaan apakah bener atau enggak. Misalnya warnanya jadi alice blue. Atau bukan color ya, apa nih? Coba kita lihat. Oh, ternyata bukan yang ini ya, kita ganti warnanya kok nggak berubah. Apa yang ini ya? Ah, yang ini mungkin nih ya. Coba kalau ini kan solid, ini yang terakhir ini warna ya guys. Jadi misalnya kita kasih ganti red. Nah, ternyata benar. Berarti warnanya yang ini. Berarti teman-teman silahkan copy class yang ini. Taruh di paling bawah. Jangan lupa kurung kur awalnya. Nah, hati-hati teman-teman juga harus copy isinya ya. Karena ini beda nih. Dia nggak dalam bentuk color biasa gitu, nggak. Jadi teman-teman harus ngikutin sesuai dengan properties yang ada. Copy aja border bottomnya. Terus tadi isinya apa tuh di dalam border bottomnya? Ada 10 pixel solid sama warna. 10 pixel solid sama warnanya yang kita mau. Tadi warnanya kuning ya. Copy, paste, di koma. Coba di save. Nah, tuh ya udah berubah. Berubah ya guys. Tuh. Waduh, balik lagi. Bentar, sebentar ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu tadi untuk mengubah warna-warnanya ya. Nah, kira-kira teman-teman mau ada yang mau nanya nggak? Atau udah jelas semua? Ada yang mau ditanya? Silahkan kalau mau nanya. Tadi ada yang udah nyoba-nyoba mungkin, boleh juga. Misalnya ada yang error atau gimana gitu, boleh. Ya, Kalau misalnya stylusnya dihapus, semuanya bakal kehapus lagi gak kak? Atau tetap? apa extensionnya? Iya. Iya dong, hapus. Karena kan semua timingnya itu dia bergantung sama stylusnya. Gitu. Download. Oke, makasih kak. Kita coba ganti namanya ya. Sini namanya ganti Spotify. Boleh teman-teman ganti juga nih warnanya, namanya. Save gitu. Jadi nanti pas teman-teman lihat di stylusnya tuh jadi ada. Bisa di mana nih? Kalau kita matiin hilang semua ya, stylenya jadi warna hijau lagi. Salah. Kita nyalain, tuh berubah gimana? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang masih bingung atau gimana gitu tadi? Boleh ditanya aja. Mungkin kalau kalau teman-teman maunya yang gampang ya tinggal tadi download ya, download timnya dari ini tadi webnya, mungkin kakak kasih deh webnya di sini ya. Di di apa namanya sih? Di Discord ya, teman-teman tinggal langsung buka aja.
untuk web ininya nih. Nah ini, hati-hati ya teman-teman ya, khusus download extensionnya sih, apa namanya, jangan yang paling baru, karena yang paling baru itu eh, yang berbayar. Jadi pakainya yang stylus, namanya bukan stylist ya, soalnya ada lagi extension yang namanya stylist, namanya stylus yang kita pakai. Nih, namanya stylus ini. Ntar cari lagi ya extensionnya ya. Sebentar. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini ya guys. Yang dipakai tuh yang ini. Bukan yang stylus, ada lagi. Yang stylus. Nah, kalau yang stylus, stylist maksud kakak. Nah, itu yang berbayar tuh. Ada batasannya yang ini nih, kakak kasih tahu nih. Nah, yang ini nih, stylist nih, yang di depan ini. Ini webnya sebetulnya sama nih. Webnya kan sebenarnya userstyles.org juga kan. Cuman ini yang terbarunya. Nah, kalau teman-teman pakai yang ini ada batasannya. Kalau nggak salah 3 style doang bisa dipakai. Jadi lebih baik download yang lama aja, versi lama. Versi stylus yang ini. Tuh. Yang bikin sebenarnya sama tapi nggak tahu deh, kayaknya mungkin mau gimana gitu ya. Kira dibikin lah yang berbayar gitu, versi yang berbayar. Oke, ada yang mau nanya nggak? Nih, ada teman-teman bisa cari nih, nggak cuman apa tadi YouTube ya, macam-macam nih. Ini yang kakak kemarin tunjukin pakai yang Rainbow Tube ya guys. YouTube Music juga ada, YouTube Music. YouTube Music. Kan menurut kakak yang paling keren sih YouTube Music malah ya. Yang masih bisa beberapa work. Misalnya kayak gini itu. Ada bisa teman-teman pilih yang kemarin kakak tunjukin yang light yang ini. Nah, gitu. Kalau YouTube Music coba cari yang terbaru juga ya. Atau sih yang cobain aja guys ya, kalau misalnya nih ada yang menurut kalian keren nih gitu. Tapi tahunnya tahun 2021, 2020 gitu, dicobain aja. Siapa tahu siapa tahu itu kan, siapa tahu masih bisa. Gitu. Kalau masih bisa ya dipakai, berarti nggak apa-apa. Tapi kalau apa namanya nggak bisa ya ganti ya guys. Gitu. YouTube Music tapi nggak banyak untuk YouTube Music nih. Oke, ada yang mau nanya mungkin? Coba kakak install salah satu yang ini. Kalau YouTube Music tuh warnanya hitam gitu dah, nggak suka kakak. Warnanya aneh. Boleh kalau ada yang mau nanya sekalian. Kalau YouTube Music kalau belum bayar tuh dia linknya ke YouTube juga ya, jadi sama aja. Enak kan kalau premium tuh langsung kayak musiknya. Oh iya, gimana gimana ada yang mau nanya nggak? Style nih, ini dikit banget kan, karena memang cuman munculin tombolnya doang. Jadi always show volume slider ini kan dia, misalnya kita, oh iya ini udah dinyalain ya. Ini beda dong. Saya kayak gini kita kakak matiin tuh kan, kalau misalnya kakak matiin kan dia nggak muncul, baru pas kita geser baru muncul. Nah, timingnya ini cuman munculin aja tuh terus tuh YouTube Music apa volumenya. Jadi dikit makanya isinya tuh cuman begitu doang. Nah, ini kalau kita nyalain tadi nih, nah itu kan nggak akan hilang tuh pas kakak klik yang lain juga. Tuh. Dia bisa enak. Mungkin beberapa orang nggak butuh mungkin, tapi nggak mungkin ada yang butuh, mungkin ada yang nggak mau hilang. Ada lagi WhatsApp nih teman-teman, bisa juga ganti WhatsApp-nya. Bahkan Discord, Discord web juga bisa diganti ya. Teman-teman mau ngasih tim di Discord, nah itu salah satu alternatif tuh. Discord kan banyak ya, teman-teman tahu ada Discord Discord mode. Nah, itu juga bisa ganti tim. Cuman hati-hati bisa kena ban ya. Kalau nggak hati-hati makainya. Um, tapi kalau di web kan aman. Kalau web, kalau teman-teman males juga download aplikasi,
Nah, itu juga bisa tuh di apa namanya, yang di web itu juga banyak tim-timnya bisa teman-teman cari Discord gitu ya. Gitu. Ada yang mau nanya kah? WhatsApp juga ada WhatsApp. So, teman-teman cari sendiri. Hari ini kita santai aja karena kemarin kita udah apa namanya udah bikin project. Jangan lupa ya kalau bisa projectnya dikirim juga. Ada yang mau nanya nggak tentang projectnya tuh juga boleh tuh. Project portofolio kemarin kalau bisa dikirim ya itu udah ada linknya kan, link. Kalau misalnya teman-teman kelewatan boleh dilihat aja videonya udah kakak upload. Kalau misalnya ada yang mau nanya masih nggak jelas boleh langsung tanya, nggak masalah tanya aja ya. Hari Kamis depan, hari Jumat atau hari Kamis lah terakhir. Buat arsip. Sama biasa ya, seperti biasa kalau udah selesai jangan lupa absen. Absen di link seperti biasa. Adakah yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang mau nanya, apa-apa. Itu nggak masih ini kok sales. Kalau ada yang mau nanya boleh, kalau nggak ada kita tutup aja ya. Seperti biasa nanti Nopal bikin ini ya, bikin kolasenya. Langsung gue upload biar nggak lupa. Oke, kalau nggak ada kita tutup aja ya. Sekali lagi kalau ada yang mau nanya boleh langsung nanya ke kakak. Jangan lupa absen, jangan lupa kumpul file dari Excel portofolio yang kemarin. Oke? Sebelumnya mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Berdoa, dimulai. Ya, berdoa selesai. Absen ya guys. Terima kasih semua. Jangan sampai ketemu di hari Senin. Terima kasih, Kak.